Baik, gimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan semester 2 kemuhammadiyahan akan membahas dua tokoh besar di Muhammadiyah. Yang pertama adalah tokoh besar kita, Jenderal Sudirman. Bagaimana sejarah singkat perjuangan Jenderal Sudirman? Kita mulai dari biografi beliau. Biografi Jenderal Sudirman lahir di Desa Bantarbarang, Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Ayah beliau bernama Cokro Sunarjo, seorang asisten Wedono di Rembang. Kemudian ibunya bernama Siem. Asisten Wedono itu seperti camat, anak-anakku. Kemudian Jenderal Sudirman mempunyai satu adik yang bernama Muhammad Sami'an. Kita lanjutkan. Beliau wafat pada 29 Januari 1950. Wafat beliau di Magelang karena sakit, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kalau anak-anak lewat di Jalan Kusuma Negara, ada makam pahlawan, disitulah Jenderal Sudirman dimakamkan. Kemudian beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan juga sebagai tokoh besar di Hizbul Wathan. Nah, anak-anak pasti menjadi bangga karena tokoh besar kalian, Hizbul Wathan, salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Inilah sifat-sifat Jenderal Sudirman yang patut kita teladani. Yang pertama, anak-anakku, Jenderal Sudirman adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dari sejak beliau kecil yang rajin ke musola untuk belajar agama bersama adiknya, belajar mengaji, belajar agama bersama adiknya, sangat rajin. Dan itulah yang harus kita teladani, bahwa memang kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Kemudian anak-anakku, sifat Jenderal Sudirman yang kedua, beliau rela mengorbankan jiwa dan raga. Dan ada kata-kata beliau yang menjadi inspirasi, yaitu beliau mengatakan, sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus siap sedia. Selanjutnya, beliau memiliki sifat gigih dalam usaha. Hal ini terlihat dari usaha beliau, bagaimana beliau ketika bercita-cita ingin menjadi seorang guru di sekolah dasar Muhammadiyah, bagaimana beliau semangat menjadi kader Hizbul Wathan. Itu beliau sangat gigih untuk meraihnya. Untuk menjadi guru, beliau rela untuk les privat kepada para guru, yang akhirnya beliau diangkat menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Yang berikutnya, beliau sangat amanah dan bertanggung jawab. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana beliau mengajar di sekolah Muhammadiyah sampai akhirnya beliau diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah dasar Muhammadiyah. Kemudian berikutnya, beliau sangat cerdas. Kecerdasan beliau bagaimana ketika menyusun strategi melawan penjajah. Kemudian
Beliau memiliki jiwa sosial. Terlihat dari kepedulian beliau terhadap nasib rakyat Indonesia. Beliau membuat koperasi bagaimana untuk membantu rakyat Indonesia yang saat itu dalam kesusahan. Kita lanjutkan bagaimana peran Jenderal Sudirman di dalam kepanduan Hizbul Wathan. Beliau mengikuti Hizbul Wathan sejak dari remaja. Beliau sudah aktif di kepanduan Hizbul Wathan. Beliau memiliki kepribadian yang tegas dan disiplin. Kemudian beliau mulai aktif tahun 1935-1937. Beliau aktif di pergerakan Muhammadiyah di kota Cilacap. Dimulai dari anggota pemuda Muhammadiyah sampai karena keaktifannya beliau diangkat menjadi wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah wilayah Banyumas. Dan beliau sangat aktif, bukan hanya sekedar aktif menjadi anggota, tetapi beliau sangat aktif memberikan usulan-usulan. Salah satu usulannya adalah supaya anggota HW memakai celana panjang. Hal ini supaya memudahkan para anggota HW untuk sholat, tidak sulit untuk mencari perlengkapan lainnya. Kemudian berikutnya beliau sangat gigih atau sangat ingin menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Maka beliau menimba ilmu kepada para guru, dan akhirnya apa yang dia cita-citakan dapat terwujud, yaitu menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah sampai beliau menjadi kepala sekolah. Kemudian dalam perjalanannya menjadi kepala sekolah, beliau mendapat panggilan untuk latihan sebagai anggota pembela tanah air atau anggota PETA, dan akhirnya beliau pamit menjadi kepala sekolah dan beliau mengundang anggota jamaah pengajian untuk beliau akan berpamitan. Dalam pamitannya beliau mengatakan, sedulur-sedulur, diingat-ingat Muhammadiyah. Saudara-saudaraku, ingat-ingatlah Muhammadiyah, hidup-hiduplah Muhammadiyah. Baik, setelah kita membahas tentang peran Jenderal Sudirman di dalam Hizbul Wathan, maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran beliau di dalam memperjuangkan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Karir beliau dimulai saat aktif menjadi anggota PETA, pembela tanah air. Setelah beliau mengikuti pelatihan, beliau langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Bahkan beliau pernah menjabat menjadi kepala LBD, penjagaan bahaya udara, yang saat itu dibentuk oleh pemerintah Belanda. Ketika Belanda menyerah pada Jepang dan sekutunya, maka kemudian Jenderal Sudirman menjadi anggota Sui Sangikai yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Kemudian beliau memimpin perang melawan Jepang, karena Jepang waktu di saat itu semena-mena kepada rakyat Indonesia. Maka kemudian Jenderal Sudirman memimpin perang melawan Jepang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian bangsa Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat, dan beliau ditunjuk menjadi Kepala Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Setelah konferensi TKR tanggal 2 November 1945, beliau terpilih menjadi
Panglima Besar TKR yang saat itu usia beliau 29 tahun, dan beliau diangkat langsung atau dilantik langsung oleh presiden. Pangkat jenderal yang beliau dapatkan karena prestasi beliau. Kemudian pada tahun 1945 TKR yang dipimpin oleh beliau terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa dan berlangsung selama 5 hari, dan akhirnya Inggris pun mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat Belanda kembali melakukan agresinya, bahkan sudah menguasai kota Jakarta, kemudian pindah ke ibu kota Republik Indonesia, pindah ke kota Yogyakarta, kemudian Belanda juga menguasai, bahkan menawan para presiden dan wakil presiden serta para kabinet. Maka Jenderal Sudirman pun saat itu tergerak hatinya untuk berjuang melawan penjajah, dan beliau berangkat dengan tentaranya memimpin perang selama 7 bulan yang disebut dengan perang gerilya, berpindah-pindah dari hutan ke satu, dari gunung ke satu ke gunung yang lainnya, dari hutan ke satu ke hutan yang lainnya. Itulah yang dilakukan Jenderal Sudirman di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Jenderal Sudirman adalah orang yang sangat religius, sangat agamis. Ini karena beliau lahir belajar di sekolah Muhammadiyah, bahkan beliau sangat aktif di kepanduan Hizbul Wathan, yang dimana di dalam Hizbul Wathan didikan sangat religius, dan itulah yang beliau selalu amalkan. Bagaimana beliau menjaga wudhu, tidak pernah meninggalkan sholat, dan selalu ikhlas di dalam melakukan aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa terinspirasi untuk bagaimana meneladani beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.